Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Rusmani dan teman saya Ahmad Al-Jufri dari kelompok pemilihan model Multivariative Adaptive Regression Splints atau MARS mata kuliah PKB. Yang ini kami akan presentasikan terkait model MARS ini. Sebelumnya, model MARS ini ditemukan oleh Jerome Friedman pada 1991. Kenapa menggunakan MARS model? Pendekatan MARS model itu untuk kemudian regresi lebih efektif untuk mengungkap pola atau data hubungan penting yang sulit untuk diungkapkan oleh metode regresi lain. Terus MARS ini ngebangun modelnya menyatukan serangkaian garis lurus yang kemiringannya masih diperbolehkan. Terus juga untuk mengungkap pola-pola yang lain. Oke, ini menghasilkan pemilihan variabel, transformasi, deteksi, interaksi, pengujian semuanya secara otomatis dan dengan kecepatan tinggi. Terus area di mana MARS telah menunjukkan hasil kinerja yang sangat tinggi meliputi ini contohnya ramalan permintaan listrik untuk perusahaan pembangkit listrik, pengaitan skor kepuasan pelanggan, pemodelan kehadiran atau tidak kehadiran dalam sistem informasi geografis. Terus ini untuk pemodelan dari MARS dibangun dari dasar fx di mana K dengan I sama dengan 1, CI, BI, X. Model tersebut buat fungsi dari basis BI, X. Untuk setiap CI-nya adalah koefisien konstanta. Jadi setiap baris pada rumus BI ini adalah salah satu fungsi basis yang dikalikan dengan koefisien konstantanya. Terus ini untuk MARS mekanik. Ini contoh aja ya. Di sini menggunakan contoh matriks variabel X dan vektor tanggapan Y dan tanggapan untuk setiap baris dalam X. Ini untuk wireless regression mekanik. Ini untuk fungsi regresi wireless. Ini untuk contohnya. Jadi pengambilan kuadrat dari nilai kesalahan kemudian dijumlahin total kesalahan tersebut untuk mencapai jumlah kesalahan kuadrat secara keseluruhan. Pendekatan wireless ini untuk meminimalkan kesalahan dengan menghasilkan garis dengan jumlah total kesalahan terendah. Tunjukkan dengan kotak-kotak di sini. Oke, selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya Ahmad Al-Jufri. Silakan. Nah, kalau dari yang kita lihat, ini ada gambar contoh tentang algoritma dari MARS mekanik ya. Kalau bisa kita lihat, kalau misal dari pada umumnya ya, kalau model klasifikasi pada biasanya itu kan kayak pada digambar nih. Jadi kayak dari titik awal tuh kayak langsung ditarik satu garis gitu aja. Jadi apa ya? Kayak kalau misal biasanya itu kan kayak cuma satu garis gitu, dan kalau bisa kita lihat itu kan apa ya? Garisnya itu nggak lebih jauh lah sama polanya. Maksudnya nggak sesuai sama polanya lah ya. Nah, coba next teman. Kita bandingin. Nah, kalau misal yang pakai yang MARS mekanik ini, dia itu kayak nyesuaiin gitu sama polanya. Kayak kalau bisa kita lihat tuh gambar yang kedua, itu kan kita narik garis kecil dulu ya, karena memang yang bagian awal itu emang berdekatan. Nah, bisa dilihat itu perbandingan garis yang kiri sama yang kanan itu kan, kalau misalnya yang kiri itu kan kayak jauh-jauhan ya. Jadi errornya itu lebih besar. Sedangkan kalau yang kiri itu lebih kecil. Nah, coba next one. Nah, jadi karena memang yang berikutnya condong ke samping, jadi kayak garisnya itu menyesuaikan aja. Jadi
kita buat beberapa garis gitu, garis linear, dan sampai pada akhirnya merepresentasikan dari pola yang ada. Nah, titik yang menghubungkan garis itu namanya hinge atau simpul. Nah, akibatnya dari yang situ model dari Mars mekanik ini menghasilkan tingkat error yang lebih rendah di mana mencocokkan pola data dengan cara yang jauh lebih baik. Nah, jadi ini ibaratnya lebih merepresentasikan lah. Jadi, nah kalau dari gambar ini, model Mars ini berisikan 3 splines dari 2 fungsi Hint. Jadi kalau lihat tadi ada 3 kali narik garis ya. Dan ada 2 simpul. Lanjut, Man. Nah, kita dapat menggunakan Mars untuk menemukan hubungan nonlinear untuk contoh ekspresi Mars dengan banyak varian. Nah, ekspresi ini memodelkan polusi udara tingkat ozon sebagai fungsi dari suhu dan beberapa variabel lainnya. Gambar di atas menggambarkan ozon yang diprediksi sebagai angin dan phase bervariasi dengan variabel lain yang ditetapkan pada nilai mediannya. Gambar menunjukkan bahwa angin tidak mempengaruhi tingkat ozon kecuali jarak pandang rendah. Kami melihat bahwa Mars dapat membangun permukaan regresi yang cukup fleksibel dengan menggabungkan Higgs function. Seperti yang ada pada gambar ya, tadi kayak ditarik beberapa garis. Coba lanjut, Nol. Nah, Higgs function ini merupakan bagian penting ya di dalam Mars. Ada beberapa macam fungsi. Pertama-tama itu fungsi Higgs adalah titik di mana garis model regresi linear digeser menjadi garis regresi linear yang berbeda. Kayak tadi kan kalau kita narik beberapa garis, nah titik temunya itu maksudnya Higgs-nya itu titik temunya itu. Jadi yang kalau pas berubah arah garisnya. Terus ada 2 fungsi dengan satu menjadi Higgs yang kita gunakan dan timbal balik. Fungsi Higgs adalah ekspresi yang dimulai dengan max, di mana mas AB adalah A lebih besar dari B dan sisanya itu B. Fungsi Higgs ini juga disebut sebagai fungsi tongkat Hawking atau penyarah. Jadi ibarat katanya yang menyarahkan, yang ngarahin polanya lah. Berikutnya itu hal ini terutama disebabkan oleh bentuk karakteristik tingkat Hawking yang terkadang berfungsi sebagai hinge atau simpul. Coba lanjut, Man. Coba lanjut dulu. Nah, Higgs fungsi ini ibaratnya jangkauannya itu 0, sehingga dapat digunakan untuk mempartisipasi dan menjadi wilayah yang terpisah, yang masing-masing dapat diperlakukan secara terpisah. Untuk contoh ini, kami kalau kita lihat dari gambar, ini bikin grafik linear, bagian-bagian yang ditunjukkan oleh Mars sederhana di sisi kiri. Nah, dari model Mars ini ada beberapa, ada plus minusnya ya. Yang kalau kelebihannya itu model Mars ini salah satunya itu model Mars ini lebih fleksibel daripada model regresi linear. Jadi lebih fleksibel lah. Kalau tadi kan kayak ibaratnya kayak lebih gampang ya, kayak narik garisnya itu satu-satu dulu biar menyesuaikan polanya. Terus berikutnya juga model Mars ini gampang dipahamin lah, terus gampang juga buat ditafsirin. Kalau dibandingin sama contoh-contoh dari konsentrasi ozon tadi ya. Terus Mars ini juga dapat menangani data kontinu sama kategorikal. Nah, kalau minusnya ini partisi rekonstruksinya itu jauh lebih cepat dari Mars. Dengan model Mars ini seperti halnya regresi non-parametrik, interval kepercayaan parametrik dan pemeriksaan lain pada model tidak dapat dihitung secara langsung atau tidak sesuai dengan model regresi linear. Validasi silang dan teknik terkait harus digunakan untuk memvalidasi model. Jadi kan kalau model biasa itu kan bisa langsung kehitung ya, cuma kalau Mars itu ngitungnya lebih ribet aja sih, soalnya kan emang garis linearnya kan juga pasti lebih banyak. Mungkin itu sih dari Mars model. Oke, terima kasih pada Ahmad. Mungkin untuk partisipan, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh terkait Mars model. Nggak ada, cukup kalau dari saya mah. Oke,
jika tidak ada lagi, mungkin kami cukupkan sampai sini. Terima kasih kepada para partisipan yang telah bersedia untuk menghadiri sesi presentasi ini. Kami selaku tim mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.